Rampai pertama kali di launching tahun 2007, tanggal 7 Juli. Ini adalah bangunan heritage, bangunan yang dibangun tahun 1935. Memang bangunan Belanda ya, dan tampak depannya itu harus dijaga, tidak boleh ada perubahan. Tapi memang kami tetap memilih konsep untuk menyajikan aneka masakan Nusantara. Kenapa Nusantara di bangunan Belanda seperti ini? Simpel saja tadinya, bahwa kami bangga dengan aneka atau variasi makanan Indonesia, makanan Nusantara, dan ingin memperkenalkan bukan hanya kita orang lokal lebih kenal dengan aneka macam makanan dari daerah-daerah lain, tapi juga ke mancanegara. Namanya bunga rampai karena itu tadi, bunga rampai itu kan sebetulnya aneka bunga yang dirangkai ya. Nah, karena kita menyajikan dan konsepnya adalah memperkenalkan aneka macam masakan Nusantara, maka kami saat itu saya dan saat itu partner saya adalah Ibu Lili Atmodirjo. Kami sepakat sepertinya nama bunga rampai itu cocok untuk konsep yang kita akan jual. Kita tuh masakan Indonesia kita juga banyak dari Sabang sampai Merauke. Kita tiap kreasi menu kita suka pergi ke daerah. Jadi untuk cari otentiknya dari menu-menu daerah itu. Dan di sini juga kita ada beberapa menu yang sebetulnya ada konro bakar dari Makassar. Kita ada lodeh gedongan. Kenapa namanya lodeh gedongan? Kita makanan Jawa, tapi dengan nama gedongan kita ditambahin satu makanan yang bagus itu yaitu salmon. Jadi spesialnya di situ. Jadi lodeh gedongan itu di atasnya kita presentasinya ada salmonnya. Yang membedakan apa ya? Sebenarnya karena kita carinya di daerah, jadi kita benar-benar dari otentiknya daerah itu. Jadi nggak kita kreasi yang harusnya tambah ini kan nggak. Tapi kita cari otentiknya yang dari daerah itu apa tuh. Jadi dari situ deh bunga rampainya. Kita ada 2 menu tuh yang hampir istana ataupun di gedung-gedung perkantoran, perbankan itu suka makan ini nasi seruni dan nasi Bali, itu nasi campur kita. Itu favorit banget, semuanya hampir suka dengan nasi itu. Selain dari koktil sama moktil, kita membuat es tradisional sama jamu-jamuan juga. Terus minuman Nusantara juga ada. Signaturenya kita mempunyai es sore-sore yang terkenal sekarang. Ya, es sore-sore itu perpaduan antara nangka sama kelapa muda, terus sama ada jelly-jelly gitu, terus wheatnya avocado chop. Kenapa kita tiap lantai itu beda konsep? Karena memang kita pingin supaya tamu nggak bosen. Karena kan kita di sini banyak pakai buat event-event, entah untuk wedding, entah untuk lunch untuk produk perusahaan, kayak seperti itu. Banyak hal yang dilakukan untuk event-event di Bunga Rampai banyak sekali. Jadi satu ketika kan mungkin satu tamu bisa beberapa kali datang ke Bunga Rampai, dia tidak akan bosan. Oh, pertama saya pakai lantai 1, besok apa yang lantai 2, lantai 3. Jadi kita tidak punya tidak akan bikin tamu akan bosan. Jadi dia tiap kali mereka punya event, mereka punya ambience yang beda. Kebetulan kayak lantai 3 ini kita bersyukur sekali ada penambahan lantai 3 dan lantai 2 yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Meti. Lantai 3 adalah salah satu ruangan yang paling banyak diminati oleh tamu-tamu kita, Ibu. Jadi kita punya konsep untuk di lantai 1 itu ruangan terbesar, lantai 2 biasanya digunakan untuk ruangan keluarga, makan keluarga, acara-acara keluarga. Lantai 3 biasanya digunakan untuk kayak small party, ulang tahun atau apa seperti itu. Jadi kita betul, jadi kita lantai 1, 2, dan 3 kita memiliki konsep yang berbeda-beda dan konsep acaranya juga yang berbeda-beda seperti itu. Bunga Rampai hampir dari semua rata-rata tamu yang mengadakan event di sini, mereka dengan minim dekor, mereka sudah terbantu dengan adanya dekor di Bunga Rampai. Jadi betul. Seperti itu. Dia mau ada di lantai 1, 2, dan 3,
semua sudah kita bantu dengan dekorasi yang Jadi ada. tidak terlalu banyak mereka harus mengeluarkan Betul. biaya dekor dibandingkan mereka harus sewa di gedung mungkin ya, mungkin seperti itu mungkin. Salah satu plus mereka mengadakan acara di Bunga Rampai untuk wedding atau event yang lain seperti itu. Kalau untuk promosi biasanya kita selalu seperti kayak hari-hari besar, hari-hari penting kita selalu ada promo-promo baru, dan setiap bulannya juga kita selalu ada seperti kayak makanan of the month-nya kita. Jadi supaya tamu yang datang ke Bunga Rampai itu tidak bosan, selalu ada menu-menu baru yang keluar. Kebetulan dari Bunga Rampai sendiri kan sudah dipercaya sama pemerintahan, khususnya RI1, dan kita ditunjuk sebagai penyedia makanan untuk khususnya breakfast Bapak Presiden, dan setiap ada kunjungan tamu negara, presiden dari luar negeri, selalu kita menjadi mitra. Jadi kita dipercaya untuk melayani tamu negara di Istana Merdeka. Gitu. Pencapaian dari Bunga Rampai sendiri, kita dari tahun 2007 sampai sekarang 15 tahun. Kita 6 tahun berturut-turut di World Economic Forum di Davos, Swiss. Itu tahun 2015 sampai tahun 2020. Lalu ada IMF dengan World Bank di Washington DC 2017 dan 2018. Lalu untuk Istana Negara sendiri kita selalu ikut peran serta dalam tamu negara, penyajian untuk Malaysia sama Papua Nugini kemarin ini. Gitu. Terus untuk 17-an Agustus kita juga selalu peran serta. Oke, penghargaan dari Bunga Rampai sendiri tahun 2019 kemarin kita dapat Adikarya Wisata dari DKI Jakarta. Lalu 2021 kemarin ada dari Exquisite Media, The Best Indonesian Restaurant. Terus ada dari tahun awal ada macam-macam sih penghargaan dari Tatler, dari Mail Guide segala macam. Tentunya dari semua hal yang diupayakan oleh Bunga Rampai, saya sangat mengharapkan customer loyal Bunga Rampai ataupun yang belum mencoba untuk tidak segan dan tidak ragu untuk mencoba. Jangan takut kayaknya bangunan Belanda jangan-jangan harganya mahal. Oh tidak. Kemudian setelah merasakan, saya jamin worth it.